Ya. Enggak, terima kasih Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kabid GTK Distikpora Kabupaten Cianjur, dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, yang sampai dengan sosialisasi ketiga ini beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena kesibukan beliau yang padat. Kemudian juga Bapak Ibu pengawas serta penilik, juga kepala sekolah dari jenjang PUT seluruh Kabupaten Cianjur, terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian tidak lupa Bapak dan Ibu narasumber yang sudah hadir di antara kita, terima kasih. Yang kami banggakan Ibu Kasih yang mungkin selalu membersamai kita ya Bu Haji, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, mari kita sejenak panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya hari ini kita bisa bertatap muka dalam kegiatan sosialisasi gerakan sekolah sehat. Perlu Bapak dan Ibu juga ketahui bahwa hari ini adalah kegiatan sosialisasi yang ketiga, karena di mana sebelumnya adalah kegiatan sosialisasi untuk jenjang SMP, juga jenjang SD, dan ini adalah sosialisasi terakhir untuk minggu ini kaitan dengan gerakan sekolah sehat. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, mengingat hari ini adalah hari Jumat, juga mungkin dengan waktu yang sangat terbatas untuk hari Jumat, sehingga izinkan saya Sri Julianti untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabid GTK Distikpora Kabupaten Cianjur, sekaligus beliau akan membuka kegiatan sosialisasi hari ini. Kemudian selanjutnya adalah pemaparan materi dari para narasumber yang sudah berada di tengah-tengah kita. Tentunya ada 3 narasumber yang akan menemani Bapak dan Ibu yang memberikan materi. Di antaranya adalah Bapak Amril Rohmat Solihin dari Distikpora Kabupaten Cianjur juga, di mana beliau ada di bidang Pora. Beliau akan menyampaikan sehat fisik dan sehat jiwa. Dilanjutkan dengan Ibu Gita Nurlaili, MKM dari Dinas Kesehatan, yang akan memberikan pemaparan materi mengenai sehat gizi dan sehat imunisasi. Serta yang terakhir adalah narasumber ketiga kita, Ibu Dr. Randa Hajah Nuraini MPD, yang akan memaparkan materi tentang sehat lingkungan. Setelah itu, acara kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan yang terakhir tutup. Bapak dan Ibu, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita buka acara sosialisasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Bapak beserta Ibu dipersilakan untuk duduk tegap. Kepada Ibu Haji Nuraini mohon untuk dibantu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Haji yang sudah menayangkan lagu Indonesia Rayanya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kadisdikora Kabupaten Cianjur yang akan diwakili oleh Bapak Kabid GTK Disdikora Kabupaten Cianjur. Sekaligus beliau akan membuka kegiatan sosialisasi gerakan Sekolah Sehat tahun 2024 hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Wawan Setiawan, SPD MM, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Ya, saya hormati para narasumber baik dari Distrik maupun dari Dinkes, kemudian yang saya hormati fasilitator kegiatan Ibu Haji Nur Aini. Ini ada Bupati dan para kasih bidang lainnya, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah PAUD dengan Disdikora Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita bisa berdua dalam kegiatan sosialisasi tentang gerakan Sekolah Sehat tahun 2024 secara kegiatan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tercurah limpahkan Sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak, bahwasanya Kementerian Pendidikan telah membuka pendaftaran gala kreasi video sekolah sehat tingkat nasional yang pendaftarannya kalau tidak salah dibuka tanggal 6 Mei sampai 30 Juni. Jadi bagi ibu dan bapak yang ingin mengikuti kegiatan kreasi tersebut bisa mendaftarkan di kementerian. Dan itu adalah dalam bentuk implementasi praktek baik tentang bagaimana menerapkan gerakan pendidikan yang cukup 5 bidang, ada sehat gizi, kemudian sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena Bapak ada giat lain di Bandung sehingga tidak bisa membuka kegiatan ini dan mendelegasikan kepada saya dan Bu Sekdis juga ada kegiatan lain di luar Disdikora sehingga sama beliau juga mendelegasikan ke kami di bidang GTK. Dan Ibu dan Bapak, bahwasanya gerakan sekolah sehat ini adalah menjadi penopang bagaimana sekolah bisa mewujudkan salah satunya adalah lingkungan yang sehat. Kenapa lingkungan harus sehat? Dengan
menciptakan lingkungan sehat, maka anak akan nyaman, aman, bebas dari penyakit gitu ya, apabila lingkungan sekolahnya sehat. Kenapa belajar harus nyaman? Ya tentu saja karena belajar itu harus membutuhkan karena belajar itu membutuhkan konsentrasi, ya, membutuhkan fisik dan jiwa yang sehat, sehingga menuju muka heula ieu, muka heula di meeting sekedap. Nah, jadi Ibu dan Bapak, bahwa gerakan sekolah sehat ini menjadi program nasional yang perlu kita dukung bersama, perlu kita implementasikan bersama, sehingga memang secara bukan ini, secara tuntutan juga gitu ya. Kalaupun tidak ada program, apalagi di program kementerian, perwujudan sehat bergizi misalnya, sehat fisik, sehat jiwa, sehat lingkungan, ini sudah menjadi kebutuhan. Sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Bahwa sehat bergizi misalnya, tentu saja ini harus ditopang oleh salah satunya adalah makanan yang memenuhi kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Agar pertumbuhan tubuh anak-anak itu sesuai dengan keharusannya, maka tentu harus ditopang dengan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi ini tentu saja dapat diperoleh di lingkungan sekitar orang tua, di sekitar sekolah. Juga kita bisa membudidayakan misalnya tanaman-tanaman yang bisa menopang makanan bergizi. Nah, ini pembiasaan ini nanti bisa diterapkan anak didik kita itu di lingkungan rumahnya masing-masing. Tentu saja dengan adanya pembiasaan ini sehingga bisa menjadi pengalaman bagi anak-anak kita bahwa memang untuk mendapatkan makanan kesehatan bergizi itu tidak selamanya harus membeli. Kita bisa berkreasi dengan menanam tumbuhan yang memang sebagai sumber makanan bergizi. Kemudian juga sehat fisik tentu saja ini ditopang dengan pembiasaan ke anak misalnya kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga ini salah satu penunjang untuk kesehatan fisik. Kemudian sehat imunitas juga sama, dan warga negara Indonesia sudah mengetahui bahwa sejak bayi dan memahami itu sudah terbiasa kita melaksanakan imunisasi. Begitupun di sekolah, program dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas yang ada di wilayah kecamatan masing-masing biasa mengadakan program imunisasi terhadap siswa atau anak sekolah. Kemudian juga sehat jiwa. Tentu saja sehat jiwa ini adalah bagian dari keseluruhan tubuh. Di samping fisik juga jiwanya harus sehat. Untuk kesehatan jiwa tentu asupan rohani itu harus terpenuhi gitu ya, harus terpenuhi. Bagaimana anak, salah satu contohnya bagaimana anak tidak berprasangka buruk misalnya terhadap orang lain. Itu adalah bagian dari sehat jiwa, sehat mental. Dan Ibu dan Bapak, kami atas nama Dispora mengucapkan terima kasih telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan sosialisasi gerakan sekolah sehat ini, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah PAUD maupun TK bisa memahami tentang apa yang harus dilakukan di satuan pendidikannya masing-masing, bagaimana menyikapi program gerakan sekolah sehat ini. Dan kami mengharapkan nanti ada yang bisa ikut berpartisipasi dalam lomba gala kreasi video sekolah sehat. Ya. Itu kalau juara. Kalau tidak juara pun kita bisa berpartisipasi dan mendapatkan pengalaman yang berharga.
Dan kami mengharapkan kegiatan ini diikuti dengan baik, diikuti dengan seksama, sehingga materi yang disampaikan oleh narasumber itu bisa diserap dengan baik, dan yang pada akhirnya bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Mungkin itu saja pesan yang kami sampaikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi gerakan sekolah sehat tingkat PAUD di Kabupaten Cianjur secara resmi dinyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kabid yang sudah membuka acara sosialisasi hari ini. Bapak juga masih banyak kegiatan sepertinya hari ini, jadwalnya padat sekali. Terima kasih sudah hadir di antara kita, Bapak. Selamat melaksanakan tugas kembali. Bapak dan Ibu yang Halo Bu Sri. Halo Ibu Sri, nampaknya Ibu Sri. Halo Bu Sri. Iya, halo Ibu. Ya, barusan hilang suaranya. Oh iya, siap. Terdengar Ibu? Terdengar. Iya. Bapak dan Ibu, menginjak acara selanjutnya, yaitu mari kita dengarkan bersama paparan dari narasumber kita. Yang pertama adalah dari siapa dulu Ibu? Mau dari Ibu kita. Iya, boleh. Ya, Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Gita Nurlaili MKM dari Dinas Kesehatan yang akan menyampaikan sehat fisik dan mohon maaf, sehat gizi dan sehat imunisasi. Kepada Ibu Gita, mangga disilakan. Terima kasih banyak Bu Desri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Mohon izin konfirmasi apakah suara kami bisa disimak dengan baik di ruang virtual masing-masing. Bagus Ibu, terima kasih, silakan. Oh, agak lep-lepan, tapi bagus. Bapak Ibu apa? Mikrofonnya bisa ditekan. Mikrofonnya cek 1 2 3. Bapak Ibu Bagus, boleh Ibu. kasih. Kalau di kami bagus. Oh iya, baik. Mohon nanti bisa dikonfirmasi kembali saja kalau suara kami sempat hilang timbul ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya bagi Bunda Nur, sejawat kami diasuh di UKS tingkat kabupaten sama Bunda Nur nih kita. Bunda Sri, hatur nuhun, ada Kak Bio juga ternyata ini teman lama. Apa kabar Kang? Hatur nuhun, sudah disapa duluan tadi keduluan nyapanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini dalam kapasitas kami sebagai pelaksana umum, kami sebagai bagian dari pengelolaan program kesehatan anak usia sekolah, hari ini diamanahi diajak untuk bisa berkontribusi dalam proses fasilitasi memaksimalkan gerakan sekolah sehat yang hari ini diusung oleh Disdikbud Kabupaten Cianjur. Pada sesi ini, sebagaimana yang telah kami disampaikan sebelumnya oleh pihak moderator, bahwa kami akan membantu fasilitasi Bapak Ibu dalam hal sehat gizi dan sehat imunisasi. Izin konfirmasi apakah layar kami bisa dilihat dengan baik di Bapak Ibu? Boleh pakai reaction? Teman-teman, baik, terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah hadir di ruang virtual meeting. Boleh woro-woro lagi dengan teman-temannya ya. Nanti ayo Zoom meetingnya udah dimulai gitu. Sayang ya undangannya jadi Miss 9.30, biasanya nanti baru kumpul nanti jam 10.
Iya. Baik, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nanti yang ikut belakangan juga bisa menyimak keseluruhan materi karena nanti akan di-sharing, tapi Bapak dan Ibu yang secara khusus hari ini sudah bergabung dari awal, alhamdulillah ini rezekinya, mudah-mudahan juga nanti bisa menyampaikan kembali kepada rekan-rekan sejawat yang lain. Baiklah, dengan tidak berpanjang lebar lagi, kami akan memfasilitasi sesi pertama dari kampanye gerakan sekolah sehat yang diusung oleh Dispikora dengan bagian pada gizi seimbang, sehat gizi dan sehat imunisasi. Izinkan kami mengulas sehat gizi dan sehat imunisasi ini ditambahkan dengan dikemas dalam judul paparan yang sudah kami siapkan. Pada 2 periode sebelumnya dengan SD dan SMP, kami menggunakan bentuk paparan yang sama. Nanti poin-poin sehat gizi dan sehat imunisasi akan bisa Bapak Ibu simak di dalam paparan yang sudah kami siapkan. Jadi konteks bahasan pada kali ini adalah kita akan bahas mengenai yang pertama adalah pola makanan sehat dan bergizi seimbang. Lalu kemudian kita akan membahas bagaimana kantin dan jajanan sehat diperjualbelikan di sekolah. Karena itu juga bagian bagaimana anak-anak mengkonsumsi makanan kan tidak hanya di rumah, tetapi ketika mereka beraktivitas di sekolah, mereka juga ada kepentingan untuk makan dan minum. Maka kita harus pastikan bahwa makanan dan minuman yang dijual di sekolah itu juga berada dalam kondisi yang aman memenuhi standar gizi seimbang. Dan yang terakhir, sehat imunisasi kita akan kemas dalam refreshing mengenai bulan imunisasi anak sekolah. Kami diberikan kabar bahwa hari ini hadir di antara Bapak Ibu semua itu adalah para kepala sekolah setingkat tahun dari PKBM untuk kesetaraan paket A, B, dan C. Ibu Bapak selamat bergabung, mudah-mudahan apa yang kami fasilitasikan nanti bisa direlevansikan di penerapannya di satuan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Baik, kita sekarang, sebelum kepada poin penyajian, izinkan kami juga menyampaikan beberapa referensi yang kami gunakan untuk proses pemaparan ini. Jadi ada dua referensi dari sektor kami di kesehatan. Yang pertama adalah petunjuk teknis pembinaan penerapan sekolah atau madrasah sehat. Nah, ini juknisnya dikeluarkan oleh sektor kami dari pembinaan kami dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2021. Beserta ada, ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa jadikan bahan bacaan. Ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014. Serta yang paling relevan adalah dari sektor pendidikan, gizi seimbang dan kantin atau serta jajanan sehat di sekolah dasar. Juknis ini dikeluarkan oleh Direktorat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun yang sama bersamaan dengan dikeluarkannya Juknis Pembinaan Penerapan Madrasah Sehat. Nanti kalau Bapak Ibu lihat mau baca-baca gitu ya dalam waktu senggang, sebetulnya juknis teknis pembinaan penerapan sekolah sehat itu adalah buku pegangannya kami di sektor kesehatan. Tetapi itu bahasanya mudah sekali untuk bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu para pembina di sektor pendidikan. Jadi itu akan sangat relevan. Kalau kami berikan panduannya barangkali ya, ini nanti dipegang oleh teman-teman kami dari UPTD Teknis di Puskesmas. Ada namanya pengelola program pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja, ada programmer Ausrem namanya. Nah, Bapak dan Ibu di sekolah ini bisa pakai gizi seimbang, buku juknis dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, ini relevan. Walaupun dikeluarkan Direktorat Jenderalnya udah sesuai ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk yang PKBM juga mungkin karena punya wahana kelas, nanti aspek pembinaan satuan pendidikan sehatnya juga itu nanti bisa diimplementasikan, bisa relevan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum masuk kepada materi, izinkan kami untuk bisa perkenalan kembali dengan Bapak dan Ibu. Saya Gita Nurlaili. Hari ini saya sebagai pelaksana teknis, penelaah teknis kebijakan kesehatan ibu dan anak saya Badan Fungsionalnya Umum. Kami sudah dinas di Dinas Kesehatan sejak dari tahun 2011. Ada nomor kontak kami yang Ibu Bapak bisa
gunakan ketika diskusi kita nanti mungkin terbatas, nanti boleh kontak dalam konteks materi. Tetapi untuk konteks pembinaan biasanya kami akan buatkan Bapak dan Ibu untuk bisa terhubung dengan teman-teman sejawat kami di Puskesmas. Kita akan masuk kepada pola makanan sehat dan gizi seimbang. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah masuk kepada poin penyajian yang pertama. Nah, izinkan kami berdiskusi dulu dengan Bapak dan Ibu. Mengapa sih kita harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang? Mau kita ataupun anak-anak kita, para peserta didik. Bapak dan Ibu mungkin di-mute oleh moderator. Jadi kami silakan Bapak dan Ibu sharing di kolom chat. Suaranya kecil dan terlalu cepat ngomongnya. Aduh, iya Bu, punten Bu. Baik, coba ditahan lagi. Iya, norowelang ya. Ibu boleh, Bapak boleh, silakan berkontribusi dalam diskusi di meeting chatnya. Mengapa sih kita harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang? Jadi, kenapa sih kita harus konsumsi makanan-makanan yang bergizi? Nggak boleh makan makanan sampah. Bapak Ibu boleh sharing di grup chatnya. Kalau nggak ada yang berkontribusi, kita nggak akan lanjut nih. Iya, ngetes Bapak Ibu. Boleh, belum ada yang berkontribusi nih? Berdiskusi? Jangan-jangan nggak kedengeran? Masih nggak kedengeran ya? Terdengar Ibu, Terdengar, tapi ya. iya. Cuma memang masih belum ada chat yang masuk. Silakan Bapak Ibu untuk apa namanya? Baik, ada Bu Ira, terima kasih banyak. Agar kesehatan kita selalu terjaga, kebutuhan nutrisi kita tercukupi dengan baik. Wah, luar biasa ini. Ibu guru hatur nuhun sudah terlibat. Cekapnya moal aya deui itu nu bade ngawaler. Kalau anak-anak kita kenapa? Ini kayak Teh Ira, teman saya juga deh Kang Rio ya. Oke. Supados efisien waktu ya, agar efisien waktunya. Kalau gitu izin kami. Iya benar Teteh, hatur nuhun. Izin ya Teh. Baik Bapak Ibu, kita izin lanjut saja. Hatur nuhun Teh Ira udah mewakili. Oh ini ada Ibu Algina juga. Untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak tertular penyakit, luar biasa. Ada Bu Rianti juga, terima kasih banyak. Agar anak-anak kita tumbuh kembangnya baik dan menghindari stunting, luar biasa. Bapak dan Ibu terima kasih yang sudah berkontribusi di kolom chat untuk diskusinya. Betul sekali bahwa mengapa sih kita harus memastikan makanan yang kita makan itu adalah makanan yang sehat dan bergizi. Ini sudut pandangnya adalah untuk anak-anak, karena apabila anak-anak kita makan dengan makanan dengan gizi seimbang, maka itu dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik. Kalau mereka tumbuh kembangnya baik, otomatis mereka akan menjadi generasi yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan dan ingatkan secara masif melalui Bapak Ibu kepada para peserta didik, mengkonsumsi satu jenis makanan saja itu tidak boleh. Jadi kita harus makan makanan yang beragam. Mengapa? Karena setiap jenis sumber makanan itu memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Tidak ada satu makanan pun yang mutlak baik dan tidak ada satu makanan pun yang mutlak jelek. Bahkan dari sisi junk food pun gitu, sebetulnya itu ada beberapa, jika dikonsumsi dengan apa ya, dengan memperhatikan prinsip gizi seimbang, itu boleh sekedar memanjakan lidah lalu kemudian membantu kita untuk mengisi tenaga dan memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau dikonsumsi terus-menerus satu jenis makanan, apalagi ternyata itu adalah makanan-makanan dengan kategori fast food, maka itu nanti akan berisiko lagi terhadap faktor risiko kejadian penyakit degeneratif. Nah, Bapak dan Ibu perlu diyakini sekali lagi bahwa semakin banyak makanan yang kita konsumsi dan itu beragam, maka itu nilai gizinya akan semakin baik. Seluruh kebutuhan gizi, baik itu dari makronutrien, mikronutrien, vitamin, mineral, zat pembangun, dari karbohidrat serta protein itu akan terpenuhi. Artinya tumbuh kembang kita, anak
punten, kalau tumbuh kembang mungkin relevansinya bahasanya untuk anak-anak, kebutuhan gizi kita para orang dewasa serta kebutuhan untuk tumbuh kembang gizi dari anak-anak kita itu akan terpenuhi dengan baik. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kami siapkan dalam paparan sebelumnya juga, bahwa di sini ada link yang bisa Bapak Ibu klik nanti untuk kemudian Bapak Ibu bisa unduh berbagai macam bacaan yang relevan terkait optimalisasi penerapan gizi seimbang di sekolah. Di sini relevansinya udah referensinya udah referensi internasional, jadi nanti Bapak Ibu unduh itu bisa dari berbagai macam sumber jurnal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya, nah, kami ingin refreshing Bapak dan Ibu bahwa tadi fungsinya makanan itu beragam Bapak Ibu. Dia tidak mutlak baik, lalu kemudian tidak mutlak jelek, karena masing-masing itu menyimpan fungsinya sendiri. Bapak dan Ibu, kami lakukan paparan ini, fasilitasi kepada Bapak Ibu, mungkin bisa ditambahkan catatan. Ini adalah kelompok karbohidrat sebagai zat sumber tenaga. Lalu kemudian ini ada kelompok protein sebagai zat pembangun, dan terakhir adalah kelompok pengatur yang bersumber dari vitamin dan mineral. Kalau tenaga ini fungsinya untuk apa? Untuk menyediakan tenaga untuk kita bisa beraktivitas, agar kita bisa bekerja, berpikir, dan beraktivitas fisik dengan baik. Sumbernya di sini ada roti-rotian, dari gandum, kentang, jagung, mie, gitu ya. Lalu kemudian makanan pokok kita yang jelas sekali adalah beras. Nah, jadi kalau kita makan ini, intinya kita hanya menyuplai tenaga untuk kita bisa beraktivitas. Contohnya sarapan pagi, kita makan nasi kuning, lauknya bala-bala, sayurannya dikit banget, lalu kemudian ditambahin goreng jagung, ditambah lagi sama bihun goreng atau mie goreng. Bapak dan Ibu kenyang? Kenyang. Tapi Bapak dan Ibu hanya punya tenaga. Bayangin kalau anak-anak kita, Pak Bu, yang harus tumbuh, tambah tinggi, tambah gemuk, tambah pintar, agar kalau ada zat pembangun protein, berarti sel otaknya makin besar gitu ya. Nah, kalau dia pagi hari nggak makan protein, Bapak dan Ibu, berarti dia hanya punya tenaga untuk berangkat sekolah. Sementara badannya nanti nggak bisa cukup suplai untuk tambah tinggi, nggak bisa cukup suplai untuk menambah volume otak agar mereka otaknya bisa semakin besar, nanti dendrit-dendritnya bisa terhubung dengan baik gitu. Jadi jaringan-jaringan di otaknya yang akan membantu mereka untuk menjadi semakin pintar. Nah, ini ada protein Bapak dan Ibu. Protein dari daging, ikan, telur, ayam, serta susu. Dia membantu pertumbuhan pada tulang, gigi, otot, kulit, termasuk menggantikan sel tubuh yang mati. Nah, jadi tantangan kita biasanya ada anak yang tidak lengkap mengkonsumsi ketiga zat gizi. Zat gizi yang terakhir yang dibutuhkan oleh tubuh adalah zat pengatur yang bersumber dari vitamin dan mineral yang bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Zat pengatur ini akan membantu proses metabolisme makanan di dalam tubuh. Mereka akan mengatur kerja seluruh organ tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Beberapa mineral dan vitamin itu digunakan juga untuk mengolah protein. Jadi proteinnya bisa terurai dengan baik pada saat kita makan, diserap tubuh dengan baik apabila mineral ini dikonsumsi. Tantangan anak-anak kita pada saat ini, mereka hanya memilih mengkonsumsi di piring mereka itu hanya dari sumber zat tenaga dan zat pembangun saja. Mereka hanya makan karbohidrat saja atau dengan protein. Misal goreng nasi goreng dengan telur ceplok misalnya seperti itu. Jadi zat pengaturnya ketinggalan. Nah, itu situasi yang paling lazim. Atau sebaliknya, ada yang cuma bisa makan sama nasi dan sayur aja, sementara dia nggak suka ikan, nggak suka telur, nggak suka sumber-sumber protein. Nah, hal-hal pola itulah yang kemudian akan menjadi PR bagi kita. Nah, hal ini di sektor kesehatan dikampanyekan secara masif di kelas ibu balita, lalu kemudian oleh kami juga di pengelolaan program anak usia sekolah dan remaja. Pada kesempatan kali ini dengan gerakan sekolah sehat, dari pusat ada program untuk memasifkan informasi melalui kanalnya Bapak Ibu sebagai pemangku kepentingan di satuan pendidikan.
para kepala sekolah, para pengawas yang hadir, para pimpinan dari PKBM dan sebagainya, Bapak Ibu sebagai tamu undangan pada forum kali ini, itu nanti bisa memfasilitasi bahwa di sekolah pun kita akan mampu menyediakan makanan-makanan dengan gizi seimbang untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, izin kami lanjutkan dulu ya. Nah, Bapak dan Ibu, pada sesi ini kita akan punya beberapa istilah yang akan kami biasakan dari sektor kesehatan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah istilah pilar gizi seimbang. Ini ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengkonsumsi keanekaragaman makanan. Tadi kalau sumber karbohidrat mungkin bisa lebih variatif, nggak nasi terus, nggak roti terus, nggak mie terus gitu. Tapi Bapak Ibu bisa mengkonsumsi apa saja. Lalu kemudian anak-anak kita yang paling penting, anak-anak kita juga bisa mengkonsumsi makanan pengganti. Jadi kalau anaknya nggak bisa makan nasi, dia harus bisa mengkonsumsi mendapatkan karbohidratnya itu dari sumber makanan yang lain. Gitu. Lalu kemudian untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Bapak dan Ibu, kami ingatkan bahwa di satuan pendidikan itu PHBS-nya berbeda dengan PHBS di rumah tangga. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada mendengar istilah perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Lalu kemudian kami nanti akan browsing untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu apa sih PHBS di sekolah. Yang ketiga, pada pilar gizi seimbang adalah melakukan aktivitas fisik. Nah, kalau aktivitas fisik sepertinya adalah kegiatan yang sudah masuk ke dalam kurikulumnya satuan pendidikan ya. Jadi ada pasti satu sesi di mana anak-anak kita melakukan pembelajaran olahraga. Tapi ternyata nggak cukup itu Bapak Ibu. Nanti di jam-jam istirahat itu dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain, penting buat anak-anak untuk difasilitasi kepentingan beraktivitas fisiknya dengan 4L, misalnya lari, lompat, loncat, lalu kemudian berjalan, peregangan. Nah, itu adalah hal yang harus dilakukan setiap hari. Jadi aktivitas fisiknya tidak cukup hanya dengan jadwal olahraga. Dan yang terakhir adalah 4 pilar yang terakhir pada pilar gizi seimbang adalah memantau berat badan ideal. Nah, ini sangat penting sekali untuk tingkatan pendidikan anak usia dini. Mengapa demikian? Karena tumbuh kembang yang paling optimal itu ada fasenya. Jadi kalau udah kelas 1 SD itu udah melambat. Yang eksponensial itu ada pada usia 0 sampai dengan balita tadi 6 sampai dengan kurang 7 tahun. Nah, yang lebih eksponensial lagi ada dalam 1000 hari pertama kehidupan. Itu ada 0 sampai dengan 2 tahun kurang 1 tahun. Jadi urgensi untuk para peserta didik Bapak dan Ibu di TK, di SD, di RA itu sangat penting untuk dipantau berat badannya secara rutin. Jadi jangan sampai satuan pendidikan Bapak Ibu itu terlewat, atau ketika misalnya teman-teman kami di Puskesmas itu memiliki keterbatasan kunjungan untuk memeriksakan berat badan ideal para peserta didik Bapak dan Ibu, maka mintakan untuk para guru di satuan pendidikan Bapak dan Ibu agar dapat berlatih pemantauan pertumbuhan yang benar. Jadi minimal mengukur tinggi badan dan berat badan serta menginterpretasinya apakah anak didik kita itu punya status gizi yang baik atau tidak, itu harus bisa dilakukan oleh para guru di satuan pendidikan kita. Jadi karena memang kami harus akui bahwa teman-teman kami itu terbatas jumlahnya, sedangkan mungkin kalau PAUD-nya, kalau TK di wilayah kerjanya itu mungkin jumlahnya lebih banyak. Belum lagi mereka juga punya kewajiban untuk melakukan pembinaan kesehatan, pemeriksaan kesehatan itu tidak hanya ke level PAUD, tapi juga ke level SMP dan SMA. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini penting sekali. Boleh kami dibintangin Bapak dan Ibu kalau di satuan pendidikan kita itu, kalau yang ini udah bisa kita implementasikan itu cukup baik di satuan pendidikan, tinggal memaksimalkan yang ini. Kita harus pantau anak-anak didik kita yang masih segar-segar ini 6 tahun ke bawah, itu harus berada dalam kondisi pertumbuhan yang ideal. Nah, istilah kedua Bapak Ibu. Istilah kedua yang ingin kami masih
kampanyekan melalui Bapak dan Ibu di satuan pendidikan adalah 10 pedoman gizi seimbang. Ketika ini nanti Bapak dan Ibu bisa cetak, Bapak Ibu simpan di mading, lalu disimpan di dekat bagian-bagian informasi yang diakses oleh para wali murid yang menunggu. Biasanya kalau PAUD kan ditungguin ya gitu, jadi kayak madingnya sekolah gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengenalkan pedoman gizi seimbang ini kepada para wali murid. Selain itu, pembiasaan makan, kami kebetulan juga punya putra yang masih di kategori anak usia dini, masih bersekolah TK. Nah, itu pada saat proses pembiasaan makan itu, sarapan bersama atau misalnya snack bersama itu akan baik sekali jika konsumsi atau makanan yang dibawa oleh anak-anak itu memenuhi pedoman gizi seimbang. Apa saja Bapak Ibu pedoman gizi seimbang? Yang pertama adalah tadi seperti di pilar gizi seimbang, ada mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi anak dikenalkan dengan berbagai macam makanan. Ini luar biasa tantangannya. Sangat sulit. Saya pribadi seorang ibu, saya pribadi punya anak dalam kategori usia dini, mengenalkan itu ternyata tidak sederhana. Bahkan kami punya anak pertama kami yang sekarang sudah berusia SD, itu kedodoran untuk makan sumber zat pengatur, kedodoran untuk makan buah dan sayur. Mudah-mudahan dengan hari ini kami belajar, anak kedua sudah lebih baik daripada anak pertama, dan kami belajar dari pengalaman. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak mengalami kesulitan apa yang kami miliki. Konsumsi aneka ragam makanan itu pedoman yang pertama. Yang kedua, batasi makan makanan manis, asin, dan berlemak, Bapak Ibu. Hati-hati konsumsi snack kemasan yang bagi anak-anak kita. Dan yang paling relevan adalah jangan-jangan TMT atau makanan-makanan yang kita sediakan dari satuan pendidikan untuk anak-anak kita itu juga ternyata berlebihan dari sisi rasa. Jadi terlalu manis, terlalu asin, makanannya terlalu berminyak, itu adalah pembiasaan makan yang tidak baik bagi anak-anak kita. Pedoman gizi seimbang ini relevan untuk kita mengedukasikan itu kepada para wali murid, untuk anak-anak murid kita, dan relevan untuk diterapkan oleh kita sendiri sebagai para pendidik. Kemudian yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Anak-anak kita tadi dibahas tentang kalau gizinya seimbang, mudah-mudahan nggak stunting, betul Bapak Ibu. Tapi jangan hanya stunting nih, mentang-mentang kampanyenya masif yang stunting. Bapak Ibu, masalah gizi anak yang ada di satuan pendidikan Bapak dan Ibu kategori usianya itu banyak. Kita punya anak-anak kurus, kita punya anak-anak yang gemuk, hampir obesitas, anak-anak dengan gizi buruk. Bukan cuma anak-anak yang pendek, stunting itu pendek doang Bapak Ibu, dia memang gizinya kronis. Tetapi Bapak Ibu, ada masalah gizi yang lain yang seharusnya bisa dideteksi dengan melakukan pemantauan berat badan ideal tadi di pilar yang terakhir, yang keempat, di pedoman gizi seimbang, berarti di poin yang ketiga. Nah, mudah-mudahan itu dicatat dengan baik ya Bapak Ibu. Artinya TK kita, RA kita, PAUD kita itu harus membantu pemerintah untuk menjaring anak-anak dengan permasalahan gizi. Jadi idealnya karena anak-anaknya udah nggak ke posyandu, nggak bisa dijangkau oleh kami sejawat kesehatan, maka di PAUD Bapak Ibu lah screening anak-anak dengan permasalahan gizi ini bisa didapatkan, bisa dilakukan. Itu Nah, ini juga kepentingannya kepentingan bersama Bapak Ibu bergerak di sektor pendidikan. Oh, ternyata di tadi ada balita yang nggak ke posyandu nih, padahal punya masalah gizi, ya kejaringnya dari Bapak Ibu. Itu kemudian Bapak Ibu sinkronkan nih, teman-teman puskesmas tolong dirawat ya. Nah, itu idealnya harapannya adalah begitu nanti situasinya. Baik, Bapak Ibu, sekarang izinkan kami pindah ke pedoman yang keempat. Membiasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Protein tinggi ini penting untuk anak-anak di level usia tumbuh, di usia PAUD ini, agar mereka bisa
lebih tinggi, mencapai berat badan ideal, tidak terkena permasalahan gizi, gitu ya. Jadi protein tinggi bisa didapat dari mana? Bisa banyak jenisnya. Bapak Ibu mungkin bisa lakukan riset jurnal secara mandiri. Apa saja sih makanan-makanan dengan protein tinggi? Jangan terjebak dengan salmon seperti ikan-ikan dari luar negeri gitu ya. Kita punya ikan kembung, kita punya ikan lele yang apabila kita garap dengan baik, maka hal tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan protein bagi anak-anak kita. Nah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu adalah pedoman yang kelima. Ini adalah pedoman yang sepertinya sudah baik implementasinya di level satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Bahkan ada istilah sikat gigi bersama ya. Jadi kalau cuci tangan pakai sabun biasanya sekalian sikat gigi tuh biasanya. Aktivitasnya tuh kayak di seremonial kan biasanya gitu. Pengalaman kami bersama putra-putra kami yang sudah bersekolah formal gitu di TK. Itu menarik Bapak dan Ibu, tetapi hal tersebut ternyata yang lebih penting adalah pembiasaan. Jadi ketika anak-anak beraktivitas, misalnya sebelum jam makan bersama, itu lakukan cuci tangan bersama. Otomatis ini akan berdampak kepada penyediaan sarana cuci tangan di satuan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Punya nggak wastafelnya cukup? Jangan-jangan semuanya harus akses satu kamar mandi doang. Nggak ada wastafel di luar. Atau wastafelnya ada, bahannya cuma satu, jadi antriannya panjang, jadi yang cuci tangan nggak sesuai. Atau tadi ada gitu ya, tapi kemudian ditampung di ember gitu, harus diciciin ya, aduh dasar orang sudah kedai di sendok di gayungan Bu Guru nama masing-masingnya. Tidak apa-apa sih, pada prinsipnya adalah memenuhi kriteria cuci tangan itu tidak pada ember penampungan, tapi harus dengan air mengalir dan yang paling penting adalah pakai sabun. Bapak Ibu, tidak hanya menjelang makan. Anak-anak kita pembiasaan cuci tangannya adalah ketika mereka sudah keluar dari kamar mandi, ketika mereka selesai bersuci dari hadasnya, dari selesai BAK, BAB, Bapak Ibu di sekolah mohon dibantu untuk pembiasaan cuci tangan tersebut. Terus kemudian apalagi setelah beraktivitas fisik, beraktivitas di kelas seperti pegang krayon, menggambar, atau bahkan mungkin aktivitas lainnya seperti kayak Montessori misalnya, Bapak Ibu latihan dengan benda-benda yang memang sifatnya kotor, air sabun, tanah, pasir, tanah liat, dan sebagainya yang biasanya ini luar biasa sekali dikemas pola pendidikannya di tingkatan PAUD, itu ajarin juga mereka cuci tangan setelah itu dengan air dan sabun gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lanjut ditambah wawasannya, saya berikan catatan kecil di cuci tangan dan sabun. Ada 5 waktu utama Bapak Ibu untuk cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa bersih. Kita masuk kepada pedoman ke-6, yaitu adalah biasakan sarapan pagi. Ini mungkin sudah cukup terbiasa. Nanti kita tinggal lihat apakah sarapan paginya memenuhi gizi pedoman yang pertama. Dia beraneka ragam nggak? Jangan-jangan kebanyakan makanan-makanan berpengawet, itu berarti konsumsi penganan asinnya luar biasa gitu. Yang ke-7 adalah membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Artinya anak-anak kita kan kalau di budak TK masuk lulumpatan ya Bapak Ibu, mereka sampai berkeringat basah. Tolong dibantu diingatkan agar mereka minum yang cukup ketika di sekolah. Di rumah mereka akan diingatkan oleh walinya masing-masing, oleh orang tuanya, pengasuhnya mungkin, atau bahkan keluarganya yang lain gitu ya. Nah, di sekolah pembiasaan minum, bahkan kami sangat merekomendasikan kalau Bapak Ibu punya kebiasaan melatih anak-anak kita untuk minum dulu sebelum beraktivitas pagi, lalu kemudian jam 10 ayo minum lagi, serta adab-adab pada saat mengkonsumsi makanan juga itu baik. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita, terutama TK, saya pernah beberapa bertemu, itu mereka nggak suka minum air putih, Bapak Ibu. Senangnya minum air dingin, berperisa. Nah, itu juga tantangan luar biasa. Mereka mungkin boleh sesekali minum, tidak berlebihan. Itu kuncinya. Dan yang paling penting adalah kebutuhan air putihnya cukup. Itu
Itu yang paling penting yang kami perlu titipkan kepada Bapak. Selanjutnya adalah makan buah dan sayur. Ini mungkin sudah terbiasa, Bapak Ibu tidak terlalu banyak penjelasan. Nah, kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan. Putra-putra kami sudah kami biasakan untuk melihat yang paling pertama adalah lihat dulu label halal pada makanan kalian yang akan kalian beli. Alhamdulillah udah rajin. Jadi mereka kalau Bun udah ini mah nggak ada halalnya, ya udah ganti wayahna ya, nggak boleh beli dulu gitu. Nah itu baik. Kedua Pak Bu, nanti semakin besar mereka akan boleh Bapak Ibu, mungkin ini bukan di satuan pendidikan Bapak Ibu ya, anak kecil pasti harus dibacain gitu si label kemasan. Hati-hati dengan natrium tinggi, gula tinggi, dengan nilai-nilai ekstrim pada pangan kemasan yang akan dikonsumsi atau yang akan kita jual di sekolah, yang akan kita gunakan sebagai bahan pangan pada saat kita akan mengedukasi para peserta didik kita. Dan terakhir, katanya dari pedoman inti dari semuanya adalah syukuri dan nikmati aneka ragam pangan ini dan berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa sehat, anak-anak kita di satuan pendidikan sehat. Bapak dan Ibu, 10 pedoman gizi seimbang lebih relevan di kehidupan sekarang dan diharapkan masyarakat dalam dapat melakukan apa yang tertera di dalam pedoman gizi seimbang ini. Jadi ini adalah pola pembiasaan yang tidak cukup dilakukan di rumah. Kenapa? Karena untuk beberapa anak mereka juga kalau di tingkatan SD, SMP, dan SMA, Bapak Ibu perlu tahu, mereka habis waktunya di sekolah. Ke rumah mungkin ngadon tidur doang gitu kasar. Mereka yang sarapan pagi, tetapi mengkonsumsi jajanan itu ada di siang hari. Kalau untuk PAUD mungkin karena masih sama mamanya, lalu kemudian di sekolah juga maksimal sampai dengan pukul 11, paling ngeberesan pola konsumsinya nggak terlalu banyak sih. Tapi tetap ini bagian yang masif yang harus kita lakukan secara simultan. Kami garap di rumah, Bapak Ibu nanti pastikan anak-anak kita mengkonsumsi makanan atau mungkin sekolah punya rezeki yang cukup untuk membagikan makanan, maka tolong penuhi pilarnya dan pedoman dari gizi seimbang tersebut. Jadi tidak hanya asal menyajikan makanan untuk para peserta didiknya. Punten ya kalau misalnya bahasanya asal, artinya tidak terpenuhi gizi seimbangnya gitu, itu yang harus diperhatikan. Bapak Ibu, ada istilah yang ketiga yaitu adalah tumpeng gizi seimbang. Istilah ini adalah pedoman makan dan berperilaku sehat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di satuan pendidikan ataupun di rumah, gitu ya. Bapak dan Ibu tadi sudah dibahas sedikit mengenai tumpeng gizi seimbang, ada makanan pokok, buah, sayur, protein, minum air gelas putih, lalu batasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Yang selanjutnya ada aktivitas fisiknya nih, tadi mencuci tangan, senam, bermain bola, bersepeda, menyapu, dan berjalan. Yang paling penting adalah tadi memantau berat badan. Bapak dan Ibu, kalau anak-anak usia PAUD itu rata-rata interpretasinya belum menggunakan IMT. Jadi itu yang paling relevan untuk menilai permasalahan gizi. Yang happening sekarang tentang stunting adalah mengukur tinggi badan menurut umur. Kalau tinggi badan mereka kurang dari standar yang sudah ditetapkan oleh orang kesehatan, maka dia dibahasakannya pendek. Pendek ini secara kajian gizi, Bapak Ibu, itu berarti mereka kekurangan energi secara kronis. Jadi udah lama banget, yang asalnya nggak nambah gendut, sekarang nggak nambah tinggi. Intinya begitu. Jadi pasti dia itu nggak naik berat badannya itu udah dari lama. Makanya yang asalnya nggak bisa nambah gendut, sekarang nggak nambah tinggi juga. Itulah penyebab stunting. Jadi dia kronik banget, lama banget itu pasti kekurangan gizinya. Nah, kalau tadi tinggi badan menurut umur ya, yang happening, yang stunting itu. Yang kedua ada berat badan menurut tinggi badan Bapak Ibu. Itu istilahnya ada gizi buruk atau gizi lebih dan obesitas. Jadi badan ini Bapak Ibu relevansinya punten belum
belum kami tambahkan ya, ini kemarin relevansinya untuk tingkatan SD dan SMP serta SMA. Kalau di Bapak Ibu di tingkatan PAUD, Bapak Ibu nanti cukup dibantu oleh teman-teman kami menginterpretasi status gizi peserta didik itu melalui tadi 2 indikator tadi. Lihat panjang badan menurut umurnya, lihat berat badan menurut tinggi badannya. Gitu. Nanti akan keluarnya sama seperti ini, apakah underweight atau gizi kurang, normal, gemuk atau obesitas. Nanti istilahnya sama. Jadi IMT ini relevan. Sebetulnya diukur bisa, tapi ini lebih rumit. Jadi kalau yang tadi 2 indikator penting yang harus dikaji status gizi di anak-anak kita, itu udah ada grafiknya Bapak Ibu. Jadi itu lebih mudah. Nanti tinggal plotting aja. Beberapa tahun ke belakang kami berkesempatan, setahun lalu kalau nggak salah, berkesempatan dengan bagian PAUD di Kepora untuk pembekalan. Bahkan ada senior kami juga dari Dinkes yang di-hire oleh pihak Disdik untuk membantu proses fasilitasi yang serupa. Berarti udah banyak tuh jangkauannya. Guru PAUD yang dilatih pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dengan buku KIA. Buku KIA adalah buku pedoman pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang dimiliki yang keluar dari sektornya kami, dari kesehatan. Yang kami perkenalkan dalam pelatihan tahun lalu itu, saya ingat waktu itu saya sama Bu Mei, sama Pak Eri, sama Kasih Eri, membantu melatih fasilitasi para guru PAUD, setingkat PAUD waktu itu. Mudah-mudahan artinya kegiatan pemantauan tumbuh kembang para peserta didik di Kabupaten Cianjur untuk setingkat PAUD ini sudah lebih masif. Di tahun lalu juga, selain kegiatan yang dilakukan oleh Disdik, kami juga melatih para guru PAUD melalui pendekatan dana dari dekonsentrasinya kami di kesehatan. Kalau tidak salah kami buka pintu masuknya itu waktu itu dari Puskesmas, ada beberapa PAUD terpilih yang kemudian dibekali untuk dilatih pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan terjebak. Sekali lagi kami berikan catatan penting pada slide ini bahwa untuk peserta didik di level satuan pendidikannya Bapak Ibu cukup pakai grafik pertumbuhan anak aja gitu ya. Kalaupun IMT-nya nggak dihitung nggak masalah. Nah, kalau IMT ini relevan untuk mengukur status gizinya Bapak Ibu sekarang beserta para gurunya di masing-masing ya. Gitu. Nanti lihat Bapak Ibu, intinya kalau nggak normal Bapak Ibu bermasalah, harus dibenahi nanti pola gizinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oh ya Bapak Ibu, nih kolom chatnya banyak banget. Ada yang perkenalan aja. Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, takut lupa karena sesi diskusinya terpisah, kami optimalkan paparan dulu. Bapak Ibu boleh nanti sharing di kolom chat pada saat diskusi, nanti kita akan coba bahas bersama. Nanti kami akan dibantu oleh Ibu moderator ya. Baik, izin kami lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, implementasi paling mudah penerapan pilar, pedoman, tumpeng gizi seimbang yang kelihatan adalah dari isi piring yang akan kita makan. Kalau perilaku hidup bersih dan sehatnya mah ya udah tahu kita harus ditambahin aktivitas fisik. Itu aktivitas fisik luar biasa. Saya aja sebagai tenaga kesehatan kalau mau olahraga tuh tantangannya luar biasa. Nah, maka benahi pertama kali adalah dari pelletnya kita, Bapak Ibu. Dari apa yang kita makan. Di piring kita, Bapak Ibu, idealnya adalah seperti ini. Maka kami titipkan pula kampanye isi piringku ini kepada Bapak dan Ibu untuk bisa dikomunikasikan kepada lebih banyak masyarakat lagi. Bapak Ibu, apa sih isi piringku? Ini adalah pada saat makan kita punya proporsi yang jelas dari apa yang akan kita makan di piring kita. Jadi Bapak Ibu idealnya pada saat mau makan di piring kita itu komposisi karbohidrat, protein, buah, dan sayur itu sesuai dengan ini. Karbo dan sayur itu memenuhi 2/6 dari komposisi gizi. Sementara lauk pauk sebagai sumber protein dan buah-buahan itu proporsinya cuma 1/6. Jadi nanti 2/6 karbohidrat sebagai sumber tenaga, 1/6 lauk. Hati-hati kalau tulang kan nggak dimakan, jangan berat, nanti beratnya sama tulang. Tulang tetap harus sama dagingnya beratnya. Lalu kemudian 1/6 juga itu adalah buah-buahan, buah potongnya. Lalu kemudian sayuran. Apa harus
sama persis nggak Teh Gita katanya dipakein kayak gini? Dan juga sih Bapak Ibu tetap bisa lakukan apa ya bahasanya, ini pendekatan yang mudah aja gitu untuk Bapak Ibu lihat di piring kita. Nah kalau Bapak Ibu masih punya pola konsumsi pada saat makan gitu ya, punten nasinya 4/6, di sini penuh banget nasi doang gitu ya, nggak nasi sih tapi di sini mie, di sini nasi gitu ya. Bapak Ibu berarti makannya sumber zat tenaga aja gitu. Jadi nanti, dan biasanya kalau karbo yang masuk banyak itu nanti akan cepat berpengaruh kepada mata. Jadi gampang ngantuk katanya seperti itu. Belum lagi nanti resiko degeneratif untuk penyakit gula atau penyakit diabetes mellitus. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan pada saat makan Bapak Ibu komposisi makanannya seperti ini enggak? Zat tenaganya, zat pengaturnya, zat pembangunnya sesuai apa enggak? Nah, ini karena relevansinya ada dalam tugas kita sebagai aparatur, kita akan biasakan kampanye ini tidak hanya untuk kita konsumsi, tapi juga untuk anak-anak kita. Kita ajarin pada saat misalnya ada kegiatan makan bersama atau mereka harus makan, bawa makan dari rumah masing-masing, dioptimalkan. Aduh, mudah-mudahan tidak kabur makan. Ini saya juga punya kesulitan yang luar biasa untuk mengemas bentonya anak-anak pada saat mau sekolah. Anak-anak kita kadang picky gitu ya, milih-milih makanannya mau apa gitu, tapi bismillah la haula, mau perlindungan, kita husnuzon terus sama makanan. Kalaupun ada yang kurang-kurangnya, mudah-mudahan tetap Allah bisa berikan zat gizi tersebut dalam sumber yang lainnya gitu. Aduh, bismillah walah ini mah ya. Isi piringku. Jadi Bapak Ibu kami titip kampanye mengenai isi piringku agar pemenuhan sehat gizi ini bisa lebih optimal di dalam mendukung penerapan gerakan sekolah sehat di masing-masing satuan pendidikan. Bapak Ibu, ini sekedar informasi bahwa punten. Nah, ini bahwa di tingkatan SMP dan SMA itu ada launching gerakan aksi bergizi. Itu adalah satu indikator yang dipantau melalui sektor kami, berapa banyak sekolah yang sudah menerapkan aksi bergizi. Relevannya sih memang di SMP dan SMA karena 3 kegiatan ini full dilakukan. SD aja kemarin tablet tambah darah itu kan untuk beberapa anak saja, mungkin untuk anak yang sudah sudah menstruasi baru kemudian dilakukan intervensi pemberian tablet tambah darah. Bapak dan Ibu, di TK implementasi aksi bergizi di sekolah ini sebagai indikator nih. Jadi ceritanya kami Dinas Kesehatan Kabupaten, ada teman-teman kami Perumda Ausren di tingkat puskesmas harus mengidentifikasi berapa banyak sekolah satuan pendidikan yang ada di wilayah kerja masing-masing yang sudah menerapkan aksi bergizi. Aksi bergizi ini kegiatannya 3. Yang utama adalah pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Mana hal tersebut itu tidak dilakukan di tingkatan sekolahnya Bapak dan Ibu ya. Gitu. Jadi nggak masalah. Nah, pada selanjutnya tapi 2 kegiatan ini bisa dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa mengkampanyekan sekolahnya sebagai sekolah dengan kegiatan aksi bergizi. Bapak dan Ibu, capaian kami itu masih rendah. Kami kehilangan record karena memang tidak ada perhitungan secara masif proses pelaporannya. Kami di sektor kesehatan ini perlu mengidentifikasi berapa banyak sekolah yang telah menerapkan ini. Gitu. Nanti teman-teman kami yang follow up, artinya mereka punya berapa banyak TK, punya berapa banyak SD, SMP, dan SMA, lalu kemudian berapa banyak yang sudah mengimplementasikan aksi bergizi ini, 3 kegiatan pertama ini. Bapak dan Ibu, ini nih catatan yang perlu di headline-nya. Untuk yang JUPE mungkin kita bisa skip, tapi ini bisa informasi tambahan bahwa mungkin di antara Bapak dan Ibu punya anak yang di SD, di SMP dan SMA, mereka konsumsi tablet tambah darah. Kita punya di launching JUPE, jadi tiap Jumat bahkan namanya. Bapak dan Ibu, konsentrasi besarnya dalam penerapan gizi seimbang di aksi bergizi di sekolah adalah pembiasaan makanan dengan protein hewan. Jadi anak nggak cuma makan punten seperti nasi dengan sayur saja, tidak.
tidak ada yang lain-lainnya. Jadi itu harus dibiasakan untuk konsumsi mungkin daging merah, ikan, gitu ya. Kenapa? Karena konsumsi protein hewani ini penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada pertumbuhan. Dan terakhir adalah aktivitas fisik setiap hari. Nah, kalau TK, lari, lompat, loncat, lemparnya kayaknya masih seneng karena mereka banyak banget, ada perosotan, ada ayunan. Biasanya di level SD, SMP, dan SMA mereka mulai mager tuh. Padahal ternyata penting juga. Akhirnya dikemas, kegiatannya itu adalah dalam kegiatan peregangan. Jadi setiap 2 jam duduk nih Bapak Ibu, anak-anak kita harus dibantu untuk stretching. Jadi nanti sebelum pindah ke mata pelajaran baru, babatak lah ya kurang lebih. Tapi kalau di TK kayaknya mereka memang lulumpatan wae, jadi insya Allah pasti aman. Tinggal kampanye konsumsi protein hewaninya yang perlu dimasifkan. Begitu Bapak Ibu, itu poin yang pertama. Di penyajian pertama kami agak lambat nih ya sekarang, mudah-mudahan Bunda Nur ngalaunan ya gitanya. Soalnya karena karena bahasannya sampai jam berapa Bun? Kalau 7 menit lagi ya. Oh siap, baik-baik. Alhamdulillah, orang ngebut dari sini ya Bapak Ibu ya. Gaskan. Baik Bapak dan Ibu, bahasan yang kedua adalah tentang kantin dan jajanan sehat. Tadi disampaikan, anak-anaknya udah makan di rumah, tapi anak-anak kita juga jajan di sekolah. Maka kita sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan perlu memastikan bahwa konsumsi makanan yang dijual di sekolah itu juga aman. Ada kantin makanya, nah kantinnya ini intinya harus dibina. Titik poinnya ada di situ. Kenapa? Ini ada beberapa peran kantin. Yang terakhir adalah sarana pembentukan pola makanan gizi seimbang. Jangan sampai kantin yang kita fasilitasi di sekolah lah yang merusak konsumsi gizi seimbang anak. Intinya seperti itu. Ini mungkin yang lainnya Bapak Ibu bisa baca. Ya, Bapak Ibu, kami perkenalkan 4 pilar utama agar sekolah mampu mewujudkan apa itu kantin sehat. Yang pertama adalah komitmen dan manajemen. Artinya, pemangku kepentingan di sekolah harus mengatur regulasinya. Ada penanggung jawabnya, ada tim pelaksananya yang melihat apakah pola jual, pola pengolahan makanan di sekolah melalui kantin itu sudah aman. Yang kedua, SDM-nya yang mengelola kantin. Mereka melindungi diri mereka pada saat mengolah makanan agar tetap bisa menyajikan makanan yang aman dengan mutu terjamin untuk anak-anak kita. Paling gampang adalah dengan memastikan mereka pakai APD nggak pada saat ngolah makanan, gitu ya. Terus kayak pakai alat-alat yang bersih atau tidak pada saat menyajikan makanan. Ya, Bapak Ibu, ini agar makanan kita aman terhadap bahaya fisik, kimia, dan biologi serta mengandung zat gizi yang dibutuhkan. Dan ketiga, itu adalah sarana dan prasarana. Kita mau tidak mau, walaupun kemasannya mungkin cuma 1x2 kantinnya, tapi tetap bersih, kayak nyimpen sampahnya aman, dan yang paling penting dari pengelolaan sampah itu sendiri adalah tersedia tadi sarana cuci tangan tuh nggak jauh dari penyediaan tempat makanan. Salah satunya adalah di kantin. Bapak Ibu, di konstruksi kantin itu artinya bangunan kantin dia harus punya aspek sanitasi yang baik, mijen runtah mana, wastafel airnya kemana, tempat makan jangan sampai sebelahan sama tempat sampah, lalu kemudian alat-alat untuk menyajikan makanan juga digunakan dengan baik. Terakhir adalah mutu makanan. Dengan pengelolaan yang baik, maka nanti makanan yang disajikan di kantin sekolah itu aman terhadap bahaya fisik, kimia, dan biologi. Ini patogen Bapak Ibu, kuman-kuman, mungkin dari lalat. Makanan di kantin kalau nggak ditutup, dihinggapi lalat, nanti malah jadi media penyebaran penyakit. Atau tadi sampahnya gitu ya, bahaya kimia, pengelolaan makanan harus dicuci di air mengalir, dibersihkan dengan baik gitu ya, dibuang pestisidanya. Bahaya fisik, hati-hati dengan penggunaan alat pembungkus yang di hektar gitu ya. Terus kemudian makanan-makanan lainnya apa ya, bahaya fisik, makanan-makanan kemasan mungkin ya di sini bisa terlihat.
Nah, ini adalah empat pilar dari upaya kita mewujudkan kantin sehat di sekolah kita yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Di dalam juknis yang disampaikan Bapak Ibu, ada lembar pengamatan yang nanti relevan untuk Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu akan mewujudkan kantin sehat di sekolahnya masing-masing. Ini di juknis yang dikeluarkan oleh Direktorat dari Dirjen PAUD Bapak Ibu. Jadi nanti bukunya kalau berkesempatan diminta di panitia, itu Bapak Ibu bisa lihat halaman 17, 18, dan 19. Di bawahnya per masing-masing pilar ada poin yang perlu dilakukan self assessment gitu ya, ada atau tidak adanya. Nah, Bapak Ibu, ini juga kami titipkan beberapa tips untuk mengenali makanan minuman yang aman, serta ini nih, pentingnya membaca 5 informasi pada saat kita akan membeli makanan kemasan. Lihat nama merek produknya, informasi gizinya, tanggal kadaluarsa. Biasanya kita lihat cuma ED-nya ya, expired date-nya doang. Nah, tetapi sekarang informasi gizi itu penting sekali. Bapak Ibu yang punya hipertensi, anak kita yang punya risiko diabetes, hati-hati dengan kandungan natrium, kandungan gula di dalam makanan yang dikonsumsi. Terakhir adalah dengan sertifikasi halalnya. Karena untuk kita para kaum muslimin ini juga relevan. Kalau Bapak dan Ibu ada dari satuan pendidikan non-muslim, mungkin itu bisa menyesuaikan. Nah, Bapak dan Ibu, ini masuk kepada bulan imunisasi anak sekolah. Ini bahasan terakhir kita. Intinya dalam poin yang terakhir ini bahwa setiap Agustus dan November dikenal istilah bulan imunisasi anak nasional, BIAN. Nah, ini salah satunya dikerjakan di sekolah, makanya namanya BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Itu ada pada Agustus dan November, Bapak Ibu. Jadi kalau si BIAN ini kampanyenya ada di Agustus dan November di segala lapisan. Jadi dia menyentuh ke sekolah untuk PAUD, untuk setingkat SD, lalu kemudian juga menyentuh di masyarakat, itu di posyandu. Jadi untuk kami tenaga kesehatan relevannya adalah BIAN, tetapi karena itu wahananya ada di sekolah, maka istilahnya adalah BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Agustus apa Bapak Ibu dikerjain? Imunisasi campak untuk anak kelas 1 SD. November imunisasi DT, difteri tetanus untuk kelas 1. November yang lainnya kelas 2 dan kelas 5-nya diimunisasi TD, tetanus difteri. Ada nggak yang PAUD? Nggak ada. Nah, yang PAUD ini sebetulnya masifnya adalah di posyandu, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak dan Ibu punya anak-anak PAUD yang di buku KIA-nya ternyata imunisasinya belum lengkap, itu bisa dikejar di BIAS, Bapak Ibu, bulan imunisasi anak sekolah di Agustus dan November. Bapak Ibu jadi harus gimana? Wayahna anak-anaknya harus diedukasi agar mereka mengakses fasilitas kesehatan yang sedang menyelenggarakan BIAS-nya di mana. Syukur-syukur kalau sekolahnya Bapak Ibu di level PAUD itu ternyata bisa didatangin sama ibu bidannya atau petugas kesehatannya. Karena biasanya jumlahnya banyak, tapi kalau jumlahnya cuma 1 atau 2 orang, kami butuh bantuan agar mereka aja yang mengakses fasilitas kesehatan. Itu titipannya ya Bapak Ibu ya. Dalam kegiatan imunisasi itu, tujuannya adalah untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Karena imunisasi yang didapat, IDL, imunisasi dasar lengkap pada usia 0 sampai dengan 1 tahun, itu ada kurang lebih 5-6 penyakit yang dicoba untuk diimunisasikan. Itu ada keberlanjutannya. Nah, itu adalah pada usia ini, Bapak Ibu. Jadi itu penting sekali dukungan dari Bapak dan Ibu. Relevannya tadi di tingkatan PAUD yang sebelum 6 bulan ada imunisasi yang 18 bulan. Di sini nih Bapak Ibu. 3 kali difteri tetanus 6 minggu, 2 bulan, kemudian 18 bulan. 18 bulan anaknya berarti baru 1 tahun setengah. Oh, ada di PAUD nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada berarti. Berarti aman. Tapi ada usia-usia lain yang kalau sekiranya relevan dan ternyata anaknya ada di satuan pendidikan Bapak Ibu, maka boleh deh diedukasi. Kalau yang imunisasinya belum lengkap, suruh ke tenaga kesehatan ya untuk bisa dilengkapi. Intinya seperti itu. Ya, berarti untuk bahasan tentang imunisasi anak sekolah ini di tingkatan Bapak Ibu mungkin nggak terlalu nggak ini ya, jadi nggak di bahasannya Bapak Ibu gitu, tapi nggak apa-apa, ini informasi tambahan aja.
Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah sampailah kita pada slide terakhir. Tapi izinkan seperti kemarin kami juga sudah sampaikan, Bunda Nur, punten izin konfirmasi. Upami perhitungan strata UKS, upami waktu kita CF mah, kumaha upami putim dari Disdikpora aja gimana? Upami ini perhitungan strata UKS itu minta tolong Sebentar aja boleh. Disampaikan aja sebentar. Boleh aja. Oke, kalau gitu. Kirim di grup ya. Baik, Mangga. Bapak dan Ibu, yang terakhir dari bahasanya kami, sektor kami pernah mendapatkan kesempatan seharusnya dengan Dinas Pendidikan dan dan Kementerian Agama adalah output dari penyelenggaraan gerakan sekolah sehat itu nantinya harus dilakukan perhitungan stratifikasi UKS ini, Bapak dan Ibu. Ada suara feedback ya Bapak Ibu, punten. Nanti boleh di-mute lagi. Karena kalau yang lain sudah di-mute. Oke. Terus ya, siap Bun. Bapak dan Ibu, dalam perhitungan stratifikasi UKS ini nanti panitia melalui Bunda Nur dari kami ini akan sharing satu file Excel. Dia ada perhitungan TK nih Bapak Ibu di sheet-nya. Tolong diperhatikan. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan self assessment sejauh mana stratifikasi UKS yang diperoleh oleh satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Mengisinya gampang sekali, Bapak Ibu jangan sampai tertukar ya untuk perhitungan SD dan SMP. Tapi kami kasih bocoran pada prinsipnya itu sama aja. Bapak Ibu akan dilihat 4 aspek. Yang pertama adalah pendidikan kesehatannya. Lalu kemudian adalah pelayanan kesehatan, ketiganya adalah pembinaan lingkungan sehat, nanti relevan tuh di sehat lingkungan yang akan dibahas oleh Bunda Nur, dan terakhir adalah manajemen UKS-nya. Bapak dan Ibu bisa lihat nih di sini. Per masing-masing indikator dari masing-masing level, nih masing-masing level itu udah diwarnainnya beda. Bapak Ibu jadi nanti teknisnya nanti tinggal nolin dulu sebagai bahan kosong ya. Nanti kalau Bapak Ibu di level pendidikan kesehatan, di level minimal bagian pendidikan kesehatan sudah ada rencana pembelajaran pendidikan kesehatan. Kalau Bapak Ibu punya, nanti dokumennya ada, misalnya itu termaktub di dalam kurikulumnya atau di dalam perencanaan kegiatan bersama Puskesmas, misalnya untuk Puskesmas ada penyuluhan, perkapan gitu ya, dokumennya ada, berarti Bapak Ibu bisa nilai 1. Pendidikan kesehatan dilaksanakan secara kulikuler, berarti ini harus masuk ke meja belajarnya anak-anak. Lalu kemudian pendidikan jasmani dilaksanakan secara kulikuler, berarti sama tuh, ada jam sekolahnya. Bapak Ibu bisa lihat, kita belum ke level standar, optimal, dan paripurna. Bapak Ibu bisa baca di level pendidikan kesehatan, ada indikator lain nih. Sikat gigi bersama ada nggak kita? Ada ya. Salapan bersama ada. CTPS bersama ada. Pembinaan untuk kader atau dokter kecil ada. Nah, di level standar, Bapak dan Ibu bisa lihat asumsinya di yang lainnya 0, di beberapa bagian sudah kita isi 1. Nah, ternyata level UKS stratifikasi kita itu ada level minimal Bapak Ibu. Nah, perolehan nilainya masih 31,3. Nah, ini bisa dilakukan secara berkesinambungan. Bulan ini kita akses sekolah kita ternyata baru sampai minimal nilainya 31. Bulan depan Bapak Ibu mungkin bisa tambah, oh nanti berarti pergangan di antara jam pelajaran harus dikerjain nih, gitu ya. Itu untuk pendidikan kesehatan. Nanti per masing-masing bagian ini Bapak Ibu bisa lengkapi. Contohnya, melibatkan Puskesmas dalam penanganan rujukan jika diperlukan, tentu saja. Memberikan obat cacing, tentu saja. Melaksanakan pelayanan P3K, pasti punya aturnya kotak P3K. Nah, kita lihat, nambah lagi Bapak Ibu, oh ternyata udah 41. Bulan depan lagi kita mau ngunain apa? Buku KIA, oh ternyata buku KIA-nya masih 0, belum punya semua, ya udah lewat. Buku rapor kesehatanku 0 juga, tapi konsultasi dan koordinasi dengan tim pembina UKS, oh ada. Oke, ternyata naik lagi tuh Bapak Ibu. Tapi ternyata tetap stratifikasi UKS sekolah kita itu masih level minimal. Bapak Ibu bisa progresif mengerjakan pekerjaan ini, khusus nih kami titipkan kepada para pengawas.
agar menjadi kegiatan yang berkesinambungan. Kami di sektor kesehatan juga melihat stratifikasi UKS di masing-masing sekolah itu udah di level berapa. Mudah-mudahan Bapak Ibu para pengawas TK SD, kalau tidak salah TK SD ya, karena almarhum pun Bapak juga Sami Kapungkur pengawas TK SD, menyatu ya, nggak dipisah gitu kalau pengawas tuh. Jadi Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa untuk kemudian melakukan proses penilaian. Ini dilakukan self assessment nggak? Sok atuh harus progresif. Bulan kemarin diawasi masih level minimal aja gitu. Sekarang naik dong, naik level atau minimal poinnya bertambah. Apa yang paling mungkin untuk dipenuhi? Apa yang sulit? Nanti yang sulit bisa berkoordinasi di level tingkatan selanjutnya di Kordika atau kemudian ke level kecamatan, ke TPPS kecamatan, selanjutnya lagi nanti bisa ke TPPS kabupaten. Bapak Ibu, itu saja barangkali yang bisa kami titipkan. Jadi Bapak Ibu, kegiatan gerakan sekolah sehat ini rangkaian. Output akhir kita tetap harus melakukan proses kegiatan stratifikasi. Jadi penilaian secara mandiri. Jadi kalau dulu ada lomba sekolah sehat, maka tahun sekarang itu nasional, sekarang nasional dan seterusnya itu akan melihat bagaimana gerakan sekolah sehat ini dikerjakan di masing-masing kabupaten kota. Tentu saja hari ini Distrik Blora selaku leading sektor mengarahkannya dengan kegiatan ini salah satunya sosialisasi gerakan sekolah sehat. Nah, kami izin mengingatkan bahwa untuk mengukur pergerakan gerakan sekolah sehat kita, lakukanlah stratifikasi UKS ini. Nanti teman-teman kami bisa membantu Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing untuk melihat udah sampai level stratifikasi yang mana. Terima kasih. Itu saja dulu yang bisa kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang bagian kita cepat bisa Bapak Ibu ikuti, yang lambat tadi mohon maaf, hingga akhirnya kita jadi menambah sesi ya. Itu saja dulu Ibu Moderator, Tekanying di Benduan, Abina, Bapak Ibu untuk kekurangan kami dalam proses fasilitasi mohon dimaafkan. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk berdiskusi. Jika tidak memungkinkan, boleh sharing chat aja dengan kami ya. Nanti kami akan bantu diskusi di kolom chat. Terima kasih banyak. Hapunten, kanggo kasagala rupi kakirangan. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Gita, terima kasih atas paparannya. Boleh. Mangga Bu Haji. Biasa ada tanya jawab dulu sekitar 3 orang. Iya, betul. Tapi di room chat belum ada pertanyaannya, Bu ya. Oke, Bapak Ibu barangkali. Mudah-mudahan berarti cukup jelas ya. Boleh. Bapak Ibu bawah, silakan. Nah, kemudian tadi juga ya izin Bu Haji, tadi juga cuma di room chat tadi ada yang menanyakan apakah ada daftar presensi untuk kehadiran. Tadi belum kita informasikan bahwa untuk mengisi link presensi itu nanti 15 menit sebelum kegiatan berakhir ya, Bapak dan Ibu peserta. Selanjutnya kita mangga untuk para peserta partisipan yang mau bertanya dipersilahkan. Tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada, tidak apa-apa karena memang ini juga hari Jumat. Sebelumnya Ibu Gita, sekali lagi terima kasih Bu Gita. Sama-sama Bunda Sri, Bunda Hatur nuhun. Alhamdulillah cepat ya, Rengpe. Alhamdulillah. Terima kasih karena 3 hari sudah menyertai kami. Alhamdulillah Daramang Sadayana kami juga bisa menyempatkan hapunten untuk segala keterbatasan yang tidak bisa diurai satu-satu. Hatur nuhun, Ibu Sadayana. Ibu Sri harus posting statement dari Ibu Gita. Karena ini hari Ibu. Betul, karena ini mengingat ini hari terakhir, mangga Bu Gita closing statement-nya saja dari Ibu, karena memang tidak ada pertanyaan, mangga silakan. Baik, Bapak dan Ibu,
Kalau berbicara mengenai closing statement, kami mungkin akan arahkan kepada pesan program saja bahwa penting untuk melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan. Upaya pembinaan kesehatan di rumah ini harus sinambung dengan upaya kegiatan yang berkesinambungan di sekolah. Jadi kami punya harapan besar agar satuan pendidikan mampu mendukung pembiasaan hidup sehat ini di masing-masing sekolah. Artinya kami menggarap rumah tangga masing-masing, rumah tangga masyarakat kita ya di Kabupaten Cianjur di sektor kesehatan. Tetapi ketika beraktivitas, maka seperti kita para orang dewasa pindah ke kantor, pindah ke tempat kerja, maka upaya pembinaan kesehatan juga harus berlangsung di sana. Bapak Ibu mungkin perlu tahu, kalau di pabrik-pabrik ada usaha kesehatan kerja Bapak, maka kalau di sekolah itu tadi yang sudah famous adalah upaya kesehatan sekolah. Jadi mau nggak mau ketika membuka satuan pendidikan di yang hari ini sudah ada, maka kegiatan upaya kesehatan, pembiasaan kesehatan, pembinaan kesehatan itu juga harus mampu disediakan oleh satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin. Nanti grade-nya mungkin bisa bertahap, Bapak Ibu bisa sajikan dulu yang minimalnya. Bapak Ibu kurang terbiasa nih gimana cara menyajikan pelayanan kesehatan minimal di sekolah tuh, Bapak Ibu kontak aja teman-teman kami, karena teman-teman kami secara regulasi itu mereka memiliki kewajiban untuk membina seluruh satuan pendidikan yang ada di sekolahnya Bapak Ibu. Bunda Nur, kemarin kami sempat sharing bahwa di level SD, SMP, dan SMA, kami tenaga kesehatan punya kewajiban untuk membina sekolah itu minimal 4 kali Bapak Ibu. Jadi kalau TK itu belum 4 kali juga nggak apa-apa, mau lebih dari 4 kali nggak apa-apa. Tapi kalau stratifikasi UKS-nya sama gitu. Jadi ukuran akhirnya sama, stratifikasi UKS-nya, tapi standar prosesnya boleh berbeda. Nah, biasanya teman-teman TK itu lebih proaktif. Itu pengalaman kami di lapangan. Betul. Jadi silahkan dimaksimalkan Bapak Ibu. Kalau teman kami belum datang ke TK-nya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu lah yang harus proaktif untuk mengundang. Tolong dong Puskesmas bina agar kami bisa memiliki usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang standarisasi minimal dulu juga nggak apa-apa. Nanti dalam proses pergerakannya melalui Bapak Ibu para pengawas hari ini yang hadir, itu berarti nanti ada kegiatan yang simultan, ada perbaikan, ada upaya yang berkelanjutan. Itu saja barangkali closing statement yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Izin kami pamit. Mudah-mudahan kehadiran kami ini cukup membantu dari misi Dispora untuk mengkampanyekan gerakan sekolah sehat. Sekali lagi, hapunten bila ada kekurangan, tidak bisa kami selesaikan satu persatu, tapi mudah-mudahan apa yang hari ini dibahas bisa mudah untuk diimplementasikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sami-sami Bunda. Iya, Bunda kumaha gitu pasti Asawidi pamit. Boleh Ibu, mangga silakan. Selamat melanjutkan kegiatan ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bunda. Iya, sama-sama. Insya Allah, masih dugikan ka Senen ya di Kota Bekasi. Hatur Oh iya. nuhun, Bunda Sri, Bunda Nur, hatur nuhun sekali deui sing daramang Bapak Ibu juga. Semoga selalu senantiasa sehat. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin live ya, Bapak Ibu. Ya, silahkan Ibu. Terima kasih. Bapak dan Ibu, pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama sudah disampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama untuk narasumber yang kedua yang akan memaparkan tentang materi sehat lingkungan. Kepada Ibu Dr. Randa Hajah Nuraini MPD, mangga Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Sri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu berbahagia. Bertemu kembali sekarang dengan
jenjang PAUD Dikmas untuk hari Jumat ya Bu Sri, kita terakhir hari ini 17 Mei 2024 setelah roadshow selama 3 hari. Bagaimana sosialisasi gerakan sekolah sehat ini harus kita sampaikan kepada semua jenjang. Di situ selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul walaupun dalam kegiatan virtual yang berbeda. Semoga Allah berkahi acara kita di hari Jumat berkah 17 Mei 2024 dan menjadikannya bermanfaat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Aiki, pengawas SMP di Sekolah yang sudah aktif di TPKS Kabupaten dari tahun 2012. Jadi ada beberapa TK juga yang kembali sekarang bertemu secara virtual. Kalau biasanya kita lakukan di kegiatan lomba sekolah sehat. Izin Bapak Ibu, Bu Sri, izin saya akan layarkan, namun karena agak kurang sinyal ini, sudah muncul. Sudah muncul Ibu. Terlihat Ibu. Terlihat. Baik Bapak Ibu. Pada pemaparan kali ini kita akan membahas pentingnya lingkungan sekolah yang sehat dan bagaimana cara capaiannya. Tadi sudah disampaikan, harapannya Bapak Ibu saya sudah kirimkan di chat room materi dari Ibu kita dan juga untuk tingkatan aplikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah di kelas 1, 2 atau 3. Kami dari tim pembina UKS Kabupaten akan mencoba juga membahas topik mengenai bagaimana kebersihan, sanitasi, pengelolaan limbah, pengelolaan dan kita akan memberikan tips bagaimana melibatkan siswa dan warga sekolah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Jadi kesehatan di lingkungan sekolah dan kepala sekolah, pengawas maupun menciptakan lingkungan yang sehat di satuan pendidikan ya Bapak Ibu, baik itu di PAUD, di PKBM, ataupun di KB, ataupun di SKB ya Bapak Ibu. Ini terwujud atau terjaga tentu saja harus melibatkan semua komponen, khususnya yang ada di internal sekolah. Lalu infrastrukturnya dan juga aturan sekolah yang mengikat pada faktor pendukungnya ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita mengenal adanya UKS ya Bapak Ibu, ini UKS ada sejak tahun 1956. Jadi neneknya Bapak Ibu, ibu bapaknya Bapak Ibu pasti mengenal UKS, atau Bapak Ibu juga mengenal UKS sejak SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Nah penerapan trias UKS dia itu ada 3, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Tadi sudah disampaikan pelayanan kesehatan kaitannya dengan kerjasama dengan puskesmas atau puskes terdekat ya Bapak Ibu ya, dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Tadi kalau untuk sekolah dasar, kemudian sekolah menengah dan dasar dan menengah itu minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun ya pembinaan atau pelayanan kesehatan. Kalau pendidikan kesehatan itu dilakukan di awal tahun pelajaran. Jadi kalau pendidikan kesehatan ini terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, pembinaan lingkungan sekolah sehat Bapak Ibu, ini bagaimana pembinaan kantinnya tadi sudah disampaikan juga. Kemudian pedagang keliling yang ada di sekitar sekolah itu harus ada di bawah pantauan sekolah ya Bapak Ibu, sehingga anak-anak tidak salah dalam memilih jajanan. Kemudian pemanfaatan pekarangan sekolah, pembinaan sanitasi, pemberantasan nyamuk, dan penerapan kawasan tanpa rokok. Jadi anak-anak di
sekolah satuan pendidikan kita, baik itu di PKBM, di SKB, di KB, ataupun di TK, LA. Nah, itu Bapak Ibu tetap harus membuat spanduk bebas asap rokok ya Bapak Ibu ya, sehingga siapapun yang datang ke satuan pendidikan Bapak Ibu itu betul-betul tidak merokok. Jadi untuk menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Kemudian Bapak Ibu di sini nanti saya bagikan PowerPoint-nya kegiatan pembinaan kantin dan PKS sekitar sekolah apa saja yang dilakukan ya Bapak Ibu ya. Karena ini adalah tanggung jawab dari Bapak Ibu semua. Tanggung jawab kesehatan, derajat kesehatan itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu selaku kepala satuan pendidikan dan juga guru. Nah, di setiap sekolah itu ada tim pelaksana UKS ya Bapak Ibu, TP UKS. Kepala sekolah selaku tim ketua dari TP UKS ini memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Jadi dalam mewujudkan lingkungan sekolah sehat, nah Bapak Ibu kepala sekolah, kepala satuan pendidikan dibantu oleh guru, dibantu oleh operator, dibantu oleh tenaga administrasi sekolah, dibantu juga oleh komite sekolah, dan dibantu juga oleh orang tua murid kita. Nah, guru juga ini memiliki peranan penting dalam pembinaan lingkungan sehat, yaitu dengan memberikan pengetahuan praktis ya Bapak Ibu ya, pengetahuan praktis bagaimana murid-murid kita memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi diciptakan PHBS di sekolah kita, di satuan pendidikan kita. Dan tentu saja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah ini harus menjadi teladan bagi murid-murid kita, sehingga dalam penerapan dan pelaksanaan lingkungan sehat ini murid-murid kita akan meneladani ya Bapak Ibu, meneladani. Nah, walaupun di PAUD, di PKBM, di KB, kemudian di SKB juga tentu saja untuk mewujudkan lingkungan sekolah sehat harus membuat piket kelas ya, walaupun di TK itu ada piket kelas. Kemudian bagaimana melaksanakan, menjaga dan mengawasi kebersihan ruang kelas dan juga halaman masing-masing, juga bagaimana menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan di lingkungan sekolahnya masing-masing. Kemudian pemanfaatan keterangan sekolah, tidak ada lahan tidur ya Bapak Ibu, walaupun ada tanah kosong 1x1 meter atau 1x2, nah itu diharapkan itu ditanami dengan tanaman obat keluarga, buah-buahan, sayur-sayuran. Itu semuanya adalah untuk mengenalkan kepada murid-murid kita semua supaya muridnya mengetahui tanaman seperti apa gitu ya. Ini saya skip ya. Jadi untuk lingkungan sekolah sehat itu bukan Bapak Ibu satuan pendidikannya tidak dikatakan sebagai sekolah sehat karena sudah pernah menjadi juara. Tapi bagaimana Bapak Ibu mampu ya menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Adanya pembinaan sanitasi sekolah, kemudian mungkin di TK juga sudah ada pengelolaan sampah, mengumpulkan sampah-sampah plastik untuk dijadikan alat permainan atau mengumpulkan sampah-sampah plastik yang nantinya akan dijual dan kemudian akan dipakai untuk alat permainan yang edukasi. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa di setiap satuan pendidikan itu harus menyiapkan atau mengadakan ruang UKS. Walaupun misalnya ruang UKS-nya menyatu dengan ruang guru tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau tidak ada jangan sampai ruang UKS-nya disimpan di gudang. Sudah anaknya sakit, kemudian disimpan di gudang, pengap, berdebu, banyak kotoran, dan itu akan menambah sakit. Jadi walau bagaimanapun kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu, ruang UKS itu penting Bapak Ibu untuk nantinya mencegah atau merawat anak-anak yang
pusing atau dan lain sebagainya. Kemudian ada peralatan UKS-nya juga ya Bapak Ibu bisa melakukan kerjasama dengan puskesmas untuk dilakukan, misalnya dilakukan MOU ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, karena Cianjur agak sering gempa, maka di setiap satuan pendidikan harus terdapat rambu-rambu penanganan bencana. Penanganan bencana Bapak Ibu bisa melihat di internet seperti apa, ada titik kumpul, ada jalur evakuasi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di keberadaan sarana ini data ketersediaannya itu Bapak Ibu harus betul-betul ada ya Bapak Ibu ya di sebuah tahun ataupun di PKBM ataupun di SHB, karena di akreditasi itu menjadi hal-hal yang penting ya Bapak Ibu. Jangan sampai mau akreditasi baru peralatan-peralatan APE-nya bersih, ruangannya bersih, tapi tak kalah tidak ada akreditasi sampai ada banyak. Jadi Bapak Ibu, barang-barang inventaris itu juga harus harus jangan luput dari perhatian Bapak Ibu, semuanya harus bersih. Untuk APE itu juga harus bersih, sehingga anak-anak setelah menyelesaikan bermain ataupun mau bermain itu selalu cuci tangan. Jadi harus ada juga di sekolah Bapak Ibu tempat cuci tangan. Jangan lupa pakai sabun ya Bapak Ibu. CTPS, cuci tangan pakai sabun. Jadi ada tisunya, tidak lap ya Bapak Ibu. Di CTPS itu jangan pakai lap satu untuk sekian puluh anak, tapi menggunakan tisu. Nah, ini semua adalah untuk mencegah penyakit, untuk memelihara kebersihan lingkungan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di akreditasi ini tidak luput dari penilaian juga ya, ketersediaan dari alat-alat, media, kemudian permainan luar, kemudian media dan sumber dari lingkungan alam sekitar. Ini juga Bapak Ibu harus kita jaga kebersihannya supaya anak-anak terhindar dari penyakit. Kemudian sarana lainnya Bapak Ibu adanya instalasi jamban ya, toilet dengan air bersih. Memang idealnya toilet itu harus terpisah antara toilet putra dan toilet putri. Ini harus dimulai dari usia dini ya Bapak Ibu, supaya anak-anak saat ada ke tempat umum tahu mana toilet yang dipakai untuk laki-laki, mana toilet yang dipakai untuk perempuan. Kemudian ada juga fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan ataupun P3P. Nah, ini semua yang tertera di sini Bapak Ibu, ini semuanya ada dalam penilaian untuk diakreditasi. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan yang sarana-prasarana yang ada di sekolah Bapak Ibu itu terjaga kebersihannya. Nah, Bapak Ibu, seperti apa atau mengapa penting memiliki lingkungan sekolah yang sehat? Ini karena dapat membantu mencegah penyakit, supaya anak-anak dapat ke sekolah tidak absen, kemudian dapat meningkat prestasi belajarnya, menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan positif, dan juga membantu kebiasaan siswa dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini saya akan menayangkan ini nanti bisa Bapak Ibu baca ya Bapak Ibu. Bagaimana lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, ini anak-anak nyaman untuk belajar. Ini saya ambil foto-foto ini lingkungan belajar di PAUD Lokal Malang, Malaysia, Kecamatan Pajar Cianjur ya Bapak Ibu, begitu luas karena ini ada di daerah pabrik, kalau tidak salah pabrik teh. Nah, anak-anak ini bisa bermain di luar. Jadi belajar itu tidak hanya
di dalam kelas ini Bapak Ibu. Tentu saja seperti halaman ini, maka anak-anak itu harus terhindar dari misalnya adanya kotoran ya Bapak Ibu ya, adanya kotoran dari kotoran binatang ataupun kotoran manusia yang ada di rumput ataupun ada air kencingnya tikus, air kencingnya kucing. Nah itu pastikan saat anak-anak belajar di luar di lingkungan luar, maka bahwa lingkungan itu aman dan kondusif. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita mempromosikan kebiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah yang sehat, supaya anak-anak juga dari sejak usia dini dapat mempromosikan kebiasaan hidup sehat. Nah, bagaimana peran pengawas dalam gerakan sekolah sehat ini sangat penting ya Bapak Ibu dalam memastikan implementasi program-program kesehatan di lingkungan sekolah. Kita semua para pengawas bertanggung jawab untuk memantau, kemudian mendampingi kepala satuan pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa, khususnya dalam kesehatan ya Bapak Ibu. Nah, pengawas juga ini punya peran aktif dalam mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan penyakit, kemudian memastikan kebersihan lingkungan sekolah. Jadi untuk yang tadi saya kirim untuk stratifikasi yang Excel itu tugasnya pengawas untuk melakukan pendampingan apakah satuan pendidikan yang Bapak Ibu dampingi itu ada di strata 1, strata 2 ataupun strata 3. Nah, jadi pengawas sekolah itu harus juga memberikan edukasi tentang bagaimana gaya hidup sehat kepada seluruh anggota sekolah. Jadi melalui perannya, pengawas ini turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Itu Bapak Ibu ya, lingkungan sekolah yang sehat ini adalah fondasi bagi pertumbuhan dan pembelajaran yang optimal, meningkatkan derajat kesehatan menjadikan mereka tumbuh kuat, cerdas, dan siap menghadiri masa depan dengan penuh percaya diri. Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji Nuraini, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian untuk selanjutnya saya lihat Pak Amril masih belum bergabung ya Bu Haji? Pak Amril, coba saya telepon dulu. Bapak Ibu di chat juga tidak ada pertanyaan ya Bu ya? Tidak ada pertanyaan, nampaknya sudah memahami. Oke, saya kirimkan dulu, kemudian Bu Sri saya akan kirimkan juga link presensi ya. Link presensi ya, betul Ibu, karena sudah banyak yang bertanya. Ya, maaf nih, tangannya cuma 2 Bapak Ibu. Ya Bu Haji Nuraini ini alhamdulillah Disdik punya Bu Haji Nuraini yang selalu diriweuhkan oleh kita bersama Ibu. Terima kasih, semoga Ibu tetap sehat ya Bu Haji. Ya Bapak Ibu, ini nama pakai huruf lengkap dan unit kerja. Silakan Bapak Ibu, kami itu di pukul 11.30. Betul. Ada 30 menit Ibu, Bapak silakan untuk mengisi link presensi yang sudah di-share oleh Bu Haji Nuraini. Karena nanti itu akan terintegrasi juga dengan sertifikat ya Bu ya. Jadi harus betul dalam penulisan